Gimana kabarnya Pak Muhadi? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Sehat. Baik Pak lah. Terlihat dari ekspresi dan raut dari wajah Pak Muhadi sepertinya sangat segar sekali pagi ini. Kita hari ini berada di tahap proses diskusi pra-observasi. Jadi sebelum kita melakukan itu, masih ingatlah Pak Muhadi untuk pelaksanaan observasinya tanggal berapa? Tanggal 22 April. Oh, tanggal 22 April ya, hari Rabu. Jadi di tanggal 22 April itu nanti kira-kira bisa langsung pelaksanaan atau diundur? Insya Allah bisa. Kalau memungkinkan. Kalau mungkin bisa ya, karena di tanggal 20 dan 21 TKA ya. Oke. Tapi nanti kita konfirmasi lagi jika ada perubahan jadwal selain dari yang ada di aplikasi ini. Baik, Pak Muhadi, bisa Bapak ceritakan indikator apa yang Bapak pilih dalam pengelolaan kinerja ini? Indikator yang saya pilih kemarin adalah aktivitas interaktif Pak. Aktivitas interaktif. Jadi menurut Pak Muhadi itu bisa diceritakan aktivitas interaktif seperti apa? Jadi rencana saya dalam pembelajaran itu adalah melibatkan seluruh siswa aktif dalam kegiatan, terutama dalam penggunaan papan interaktif digital. Oh ya, idenya Pak. Jadi di dalam indikator yang dipilih, karena memang sudah sesuai dengan rapat pendidikan ya Pak Muhadi, pilihannya aktivitas interaktif, yaitu praktik pedagogis berupa aktivasi murid dalam kegiatan pembelajaran sebagai implementasi pembelajaran mendalam. Nah, jadi keaktifan siswanya itu ditingkatkan dan dimasukkan pembelajaran mendalam di dalam kegiatan pembelajaran penelitian. Nah, kemudian untuk target perilakunya apa Pak yang dipilih Pak? Target perilaku kegiatan pembelajaran yang berperan kepada peserta didik. Oh ya. Jadi, menurut Pak Muhadi dari target perilaku pilihan ini itu bagaimana Pak? Untuk target perilaku yang akan saya gunakan adalah tentunya pembelajaran ini karena IPAS nih Pak. Karena ini pembelajaran IPAS, tentunya siswa berdampak terhadap pembelajaran, terutama ini kan materinya tentang energi terbarukan. Oh iya. Jadi siswa dapat memanfaatkan energi terbarukan dan dapat menggunakan energi dengan sebijak mungkin. Gitu Pak lah. Ini berarti Pian di sana nanti akan memfasilitasi semua kegiatan pembelajarannya adalah yang memberikan peran pada semua peserta didik. Jadi fokus utamanya itu adalah tidak hanya satu atau dua orang atau hanya per kelompok, akan tetapi semua murid yang ada di kelas Pian itu memiliki peran yang aktif. Jadi diberikan fasilitas agar tercapai nanti indikator yang sudah dipilih, yaitu aktivitas interaktifnya ya Pak. Nah, kita ini masih belum masuk ke RPPM-nya Pak. Nah, jadi di dalam RPM sini sedikit ulun baca-baca dulu. Di sini dimensi profil lulusan yang Pian masukkan adalah penalaran kritis, kolaboratif, kemudian kreativitas. Nah, di situ untuk penalaran kritis, kolaborasi dan kreativitas sudah. Jadi menurut Pian kalau penalaran kritis ini bisa termasuk dalam aktivitas murid yang interaktif tadi. Oh gitu. Kalau dalam kolaborasi itu bagaimana Pak? Dalam kolaborasi dalam kegiatan itu pembelajarannya siswa akan berkelompok, kemudian mereka akan diberi kartu bisa namanya kartu detektif energi Pak. Kemudian mereka akan mencari energi apa saja yang dapat dimanfaatkan, terutama energi alternatif Pak. Dan kemudian mereka akan membuat sketsa rumah masa depan yang menggunakan energi alternatif. Oh iya, mantap. Oh, berarti di situ juga sudah masuk ke kreativitas Pak lah. Jadi karena mereka diminta untuk membuat secara berkelompok Pak. Cara berkelompoknya. Nah, di sini nanti yang harus ditekankan sekali adalah di mana Pak Muhadi sebagai guru itu memang betul-betul memfasilitasi kegiatan tersebut dalam pembelajaran dan memberikan peran
pada semua peserta didik. Nah, di situ dari kolaborasi, penilaian kritis, kreativitas, kemudian adakah lagi kira-kira yang bisa dimasukkan ke dalam dimensi profil lulusan, Pak? Atau cukup 3 saja? Kalau menurut saya ini DPL 1 ini ya Pak. Bukan satu. Iya. Oh ya, ini internet. Oh, itu berarti di nanti tercermin di bagian mana nanti Pak kegiatannya? Di bagian kalau DPL 1 ini mungkin hampir bisa dibilang keseluruhan kegiatan Pak. Oh iya. Iya, keseluruhan kegiatan. Nah, ya, ini imanan dan ketakwaan terhadap Iya, Tuhan yang Tuhan Maha Esa. Esa. Baik. Di sini kita masuk lagi ke hal yang berikutnya, yaitu perilaku yang dianjurkan. Iya. Perilaku yang dianjurkan dari di sini kan ada 3 ya, Pak Muhadi, untuk perilaku yang dianjurkan. Guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Guru menyediakan peran. Nah, poin 1 dulu Pak Muhadi, itu kalau di dalam kegiatan pembelajaran kan substitusinya itu gimana? Kegiatan awal kah, inti kah, atau di akhir? Eh, di kegiatan inti Pak, memotivasi. Karena di kegiatan awal kan sudah tercermin Pak. Di kegiatan Ya. awalnya, contohnya yang di bagian mana ya Pak Muhadi? Iya. Seperti tadi mereview pertemuan sebelumnya, berpendapat jika ada, nah dengan adanya tanya jawab dan kemudian ini kan akan memotivasi siswa untuk mengetahui dan mendalami pembelajaran Pak. Oh, iya. Supaya berperan aktif Pak. Ya, Jadi, aktif kegiatan di pokoknya kata kuncinya itu aktif Pak. Ya. Iya, iya. Iya. Jadi kata kuncinya aktif. Berarti di poin mana nih di kegiatan awalnya, bagian mana? Iya. Pendidik mereview pertemuan sebelumnya dan menemukan pertanyaan. Nah ini kan di sini artinya di situ ada tanya jawab antara guru dan murid. Ini, Pak. Nah, jadi berperan aktif. Ya. Oh iya, iya. Berarti nanti dikasih tanda Pak lah, Iya. masukan yang ini yang poin 1 Poin ini satu, iya. di poin 2 di RTM-pian. Poin iya. Jadi supaya terlihat jelas gitu dalam RTM-pian. Mm-mm. Nah, guru memotivasi semua peserta didik. Mm. Nah, kalau menurut Pian, untuk guru memotivasi peserta didik ini apakah hanya bisa di kegiatan awal saja atau di semua kegiatan? Di semua kegiatan Pak. Di semua kegiatan. Berarti nantinya Pak Muhadi bisa dipilih-pilih lagi di kegiatan inti ataupun di kegiatan akhir. Akhirnya. Itu yang mana yang masukin, masukkan aja nanti Iya. indikator yang 1 ini, yang pertama ini. Iya. Nah, ini ya. Itu saran aja Pak lah. Iya. Kemudian yang berikutnya, guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Iya. Nah, coba bisa Bapak ceritakan dulu dalam kelompok itu peran anak itu seperti apa aja? Dalam bayangan kan kita belum melaksanakan ya, dalam bayangan Bapak. Iya. Dalam bayangan saya kan ini di sini ada di kegiatan inti Pak. Di kegiatan inti ada kegiatan mengaplikasikan. Nah, setelah saya menjelaskan tentang energi yang terbarukan menggunakan pengetahuan IPF, nah kemudian saya akan menampilkan unit interaktif Pak. Oh, iya. Nah ini bisa secara berkelompok game interaktif. Artinya semua siswa bisa menggunakan game. Nah kebetulan game ini saya cari di situs Ruang Murid, kebetulan ada Pak materi. Oh, ada lah. Oh ya, Jadi mantap. kayak semacam perjalanan dari awal sampai finish runutan kegiatan gamenya seperti Gamenya itu. itulah. Nah, jadi itu di poin ini ya, kalau yang aku baca di bagian mengaplikasi poin 3 ini ya. Di poin 3, kalau di poin 4? Nah di poin 4 kemudian mereka akan merancang desain rumah masa depan Pak, menggunakan kertas atau PS. Nah ini yang selalu ditanyakan nih Pak, karena ini kan waktunya 2 jam. Ya. Nah sedangkan ini kalau kita melihat di sini merancang menggambar itu kan cukup memakan waktu nih Pak. Ya. Nah menurut Bapak kayak apa, apakah seperti suruh menggambarkan atau anak disuruh membuat puzzle yang sudah disediakan guru itu atau seperti apa? Soalnya kan waktunya kalau yang kita yang di sini kan 3 jam ini karena kita praktek
Ya bujur, betul Iya. betul Pak. Nah jadi di dalam kegiatan ini, kegiatan intinya Iya. untuk mengaplikasi ini 20 menit aja Pak lah. Iya. Iya. Nah jadi nanti untuk yang waktu bisa Iya. di apa ya, di efisiensi atau bisa dikurang atau dilebihkan. Oh ini kira-kira selamat aja nih ditambahin ke sini Iya. Oh, iya. supaya bertambah Jadi waktunya. disesuaikan aja Pak lah. Oke. Jadi itu dulu yang pertama, kemudian yang kedua, tadi setiap kelompok merancang. Ada dimintanya ada sebuah merancang, sebuah desain rumah masa depan di buku gambar atau CPS. Menurut hemat Ulut tuh yang sediakan aja apa yang harus dirancang, tapi tidak tidak di dibebaskan anak itu untuk memilih gitu. Jadi banyak gambar atau banyak pilihan, jadi Iya. mereka akan membuat sendiri gitu ya Pak. Iya, membuat sendiri. Jadi ataupun kalau memang ingin hendak menghemat waktu, Iya. mereka memilih gambar tersebut bisa apa namanya, jelas gambar, oh ya, bisa dibuat ini. Kalau bapak tadi ada menyebutkan menggunakan dibuat puzzle dan sebagainya. Nah itu bisa juga. Akan tetapi kalau saran dari Ulun pribadi adalah yang sediakan gambar aja. Terus anak-anak itu tinggal menciplak atau menempelnya saja. Jadi kan lebih hemat waktu ya loh, tapi kita sediakan blok seperti itu, anaknya yang memilih. Jadi kelihatan keaktifannya itu, oh aku milih ini, aku milih itu misalnya lah. Walaupun berkelompok kita lihat harus aktif seperti itu. Itu aja sih sebenarnya, dan semuanya sudah tergunting-gunting rapi. Ya lo berarti itu otomatis gurunya akan ada effort sendiri lah di situ untuk kadang menimbang waktu tadi, bisa seperti itu Pak. Atau kalau hendak melihat karya otentik siswa, diminta anaknya itu menciplak aja, menciplak melihat menempati tinggal ciplak gitu. Selebihnya ada peran yang lain, yang satunya mewarnai, yang berapa lah apalah. Nah bisa aja terkait merancang. Nah itu aja sih saran Ulun untuk yang kegiatan kelompok yang merancang logo desain ini. Berarti ini nanti ditambahkan malah untuk poin 2, guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Berarti poin 2 Pak lah. Nah yang ini yang 3 dan 4 itu berarti masuknya di situ. Kemudian 3 dan 4 itu. Kemudian yang terakhir itu adalah guru memberikan dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Nah dilihat berarti kan pasti ada di kelas itu ada anak-anak yang kena pasif ya kan. Nah kayak apa ya cara dia memberikan dukungan atau kesempatan. Nah artinya kalau memberikan dukungan ini menurut Pak Muhadi itu di kegiatan apa saja tuh sepertinya yang pas? Tentunya di kelas saya Pak ada beberapa anak yang memang pasif Pak, malu bertanya, biasanya dia kalau presentasi suaranya kecil sekali. Mungkin di sini di kegiatan refleksi Pak ada beberapa kelompok terpilih menampilkan dan mengkomunikasikan hasil desain mereka. Jadi saya akan coba dorong untuk siswa yang memang kurang aktif. Nah saya dorong untuk belajar untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, walaupun secara berkelompok. Nah jadi di dalam beberapa kelompok terpilih menampilkan dan mengkomunikasikan hasil desain mereka ya Allah Bala. Nah ini juga sebenarnya termasuk kalau menurut Ulun yang di bagian poin 2 nih. Artinya semuanya akan dia menyediakan peran dalam kelompok, memastikan semua anggota mendapatkan peran. Artinya di dalam penyampaian kelompok tadi jangan ada yang kada dari pandiran atau kada dari yang aktif seberataan gitu kan. Nah untuk yang memberikan dukungan dan kesempatan kepada peserta didik yang pasif untuk berperan itu dari kegiatan awal kan ulun rasa dari kegiatan awal, dari membuka pelajaran, salam, doa, dan memeriksa kehadiran. Terlebih dari kegiatan doa ini itu
mulai itu sudah tuh Oke. dimasukkan yang guru memberikan dukungan dan kesempatan. Selalu berdoa, misalnya Pak, nggak selesai berdoa. Nah, nanti diharapkan kepada semuanya agar segera aktif kan. Yang penting kita memberikan dukungan ya lah dulu. Nah, berarti di kegiatan awal ada untuk memberikan dukungan, kegiatan inti ada, berikut juga nanti di bagian kegiatan penutup. Oke. Nah, di situ pian masukkan aja, silakan aja pilih. Oh, ini pasnya nanti di mana dimasukkan. Pokoknya tuh sesuai dengan kalimat ini masukkan dalam kurung, diberi warna yang berbeda, Oke. jadi supaya nyaman. Oke. Jadi tadi tuh untuk yang poin 3 perilaku yang dianjurkan bisa masuk kesembrataan. Oke. Salah. Oke. Ini. Nah, itu sebagai catatannya. Jadi nanti ulun minta lagi RPP yang sudah yang ada revisiannya itunya supaya mempermudah ulun nanti melihat oh ini muncul keadaan nih pada saat kegiatan yang berlangsung yang sebenarnya. Jadi, terus tuh apa tadi? Tuh, ingat tadi dulu. Oh ya, bagian EFT tadi. Penggunaan EFT tadi itu adalah dari ruang murid ya. Oke, Pak. Kita menggunakan ruang murid. Jadi rencananya kelasnya menggunakan kelas di mana nih? Kelas Atau mau bawa naik IEP-nya? mungkin di kelas bawah aja, Pak. Di kelas bawah aja. Kelas 2 Oh, atau pinjam kelas kelas. 1. Oke. Kelas 2 atau kelas 3. Mm-mm. Di mana FFP-nya berada di situ. Oh iya, iya, iya. Boleh. Bisa Pak. Iya. Jadi fleksibel aja soalnya Fleksibel. misalnya kayaknya di situ-situ aja gitu nah kelasnya kayaknya misal masuk video tuh kayak kok ada sama kelasnya lah. Serinya padahal yang ini di kelas atas. Cuman Bawa ini aja Pak, membawanya ya. kalau nggak bisa buat di atas di atas. Kira-kira ya di bawah ya supaya Mungkin kalau kelas 6 buat tontonan bisa. Kalau Soalnya memungkinkan, ini ulun sangat tertarik sekali dengan kegiatan pian ini nanti soalnya kan kita ada perlombaan nih. iya. Jadi sekalian mau ulun masukkan ikut lomba karena wajib sekolah satu sekolah satu video nanti yang akan dikirim untuk perlombaan penggunaan IFP ini. Nah jadi harapan ulun mudah-mudahan aktivitas penggunaan IFP ini wujud kelihatan aktif, Iya. anak-anaknya antusias Iya. dan guru yang membawakannya itu oke, keren dan ulun percaya kan pasti bisa. Udah. Nah, dalam itu nanti jadi antara dua nih rencana ulun itu pilihannya untuk penggunaan WP ini nanti untuk Pak Anggit atau Kian nanti yang dikirim atau kedua-duanya karena ulun kirim anunya gesan lomba di kecamatan ini nanti apa ngaruhnya ya untuk lomba yang WP ini kan memang aplikasi yang digunakan itu harus terkait dengan kementerian. Iya. Dan tertarik sekali ulun tadi dengan apa yang Pian sebutkan menggunakan ruang murid tadi. Nah, jadi kan karena bisa dipertegas di situ di dalam Pian penyampaian supaya kita kada perlu tag ulang, kita ambil yang di situ aja. Bisa langsung jadi lomba gitu ya. Jadi itu sih yang harapan besar sekali. Kalau yang ibaratnya di luar daripada itu agak kurang misalnya pakai background atau yang lain-lainnya Iya. masih kurang Pak. Iya. Yang paling penting itu untuk lomba yang diutamakan adalah penggunaan aplikasi yang keluaran dari kementerian. Nah itu ya ada juga garis besarnya atau setelah yang selebihnya karena untuk pengeditan dan sebagainya udah ya kalau tinggal bawa diri aja lagi bagaimananya. Ini ulun rasa diskusi kita sudah cukup. Iya. Selebihnya nanti di bagian kegiatan penutup Iya. itu bisa dimasukkan yang poin yang ketiga tadi juga. Nah untuk yang asesmen awal itu tanya jawab itu ada anunya lah Pak. Ini asesmen awal ini rencananya saya memberi soal ini Pak. Suruh anak-anak suruh menuliskan. Kira-kira sempat nggak waktunya Pak atau ya Pak? Untuk tanya jawab Pak asesmen awalnya Pak. Kalau bisa yang ini Pak yang ibaratnya yang apa ngarannya nih kayak semacam angket gitu. Ini ya angkat ya Pak. Jadi ini sedikit aja pertanyaan cuma menuliskan aja yang mereka ketahui dulu sebagai asesmen awal. Oh iya, iya. Ada apa Pak? Iya. Ada Solo cukup aja nih. Iya.
review awal 10 menit cukup. Iya. Pokoknya dia tegas dalam waktu, nanti bapak kasih waktu 3 menit Iya. misalnya ya, 3 menit atau 2 menit untuk menjawab gitu. Sudah selesai, pilih salah satu untuk menyebutkan jawabannya, perwakilan, selesai dah. Itu yang penting terlihat atau muncul kegiatan asesmen awalnya ya. Nah kemudian asesmen pada proses pembelajaran observasi kinerja kelompok. Nah berarti ini ada rubriknya Pak lah. Iya, lebih tinggi. Rubrik per kelompoknya Pak ya. Kriterianya Iya. desain rumah masa depan, ya atau tidak, kelompok dapat menjelaskan dengan singkat ya, oke. Kemudian asesmen pada akhir pembelajaran belum dilakukan asesmen sumatif, berarti tidak ada. Ada nih Pak yang ini. LKM nomor 3 ngerti Pak ini. Oh ini ya, Iya. tapi di sini belum dilakukan Pak Yang mana Pak? tulisannya. Oh di sininya Pak. Mm-mm. Ini kegiatan akhirnya Pak. Mm-mm. Oh ini ketinggal ini. Ini berarti kan itu tambahnya karena kan sudah siap berarti Iya. ganti ya. Diganti ditambah di sini kegiatan penutup ya Pak ya. Ini. Nah ini asesmen pada akhir pembelajaran belum dilakukan ya. Mm-mm. Iya. Oke, belum terasa diskusi pra observasi kita di sini sudah cukup. Semoga nanti harapan ulun kamu Hadi dapat menentukan yang terbaik. Apakah lagi Pak yang ingin kita diskusikan selain itu? Oh enggak, tadi sini dulu Pak. Oh iya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa menyusul Pak. Oke, Iya. boleh. Iya. Baik Pak Muhadi, terima kasih atas waktu kian bersedia untuk berdiskusi pra observasi pada hari ini. Harapan ulun kita nanti bisa ketemu lagi, membawa kabar baik dari hasil observasi, kemudian kita diskusikan lagi nanti setelah pasca observasi. Ini belum minta kabar baiknya ya. Terima kasih Pak. Ini. Terima kasih juga sudah memberi saran ya Pak. Ini Saran sama-sama. masukan ya Pak. Kita sama-sama belajar Pak. Biasa kalau belajar itu belajar online Pak kan pengalaman pasungan Pak. Aduh, sama aja kita. Terima kasih banyak Pak Muhadi. Nanti tolong belum minta revisian ya bahasa ya. Ini bawa aja Pak. Bahasa.